Saudara, hari ini adalah hari di mana Tuhan berkata, "Nak, aku mau buat perjanjian dengan engkau. Dan jangan lepaskan itu. Jangan sia-siakan itu. Itu belum tentu kembali. Setahun, 1000 tahun, belum tentu kembali. Hari ini Tuhan bilang, aku mau. Tuhan yang mau. Jangan lewatkan itu." Sekarang saya akan masuk di dalam penutup saudara. Saya berharap saudara mengerti. Saya berharap saudara mengerti, rada berat, rada susah. Tapi saya berharap saudara menangkap ini dan menjadi dasar yang sangat kuat buat saudara membuat perjanjian. Yesaya 54 ayat yang ke-8 dalam terjemahan bebas. Karena saya ambil dalam berbagai versi dan kemudian saya satukan. Saudara, dikatakan begini, hanya sesaat El Olam menyembunyikan wajahnya. Nah, tapi dengan keset adalah no limit love, no limit mercy. Bapa memelukmu selama-lamanya. Saudara, sekali lagi, hanya sesaat El Olam menyembunyikan wajahnya. Tetapi dengan keset, dan keset adalah no limit love, no limit mercy. Bapa memeluk selamanya. Saudara, olam artinya everlasting, abadi. Saudara, artinya tanpa batas, kekal. El Olam tapi artinya juga tidak terpikir. Saudara, tidak terbatas, tidak bisa dimengerti, menyembunyikan diri selalu dan sebagainya. Saudara, keset artinya kasih yang luar biasa, tidak menerima balasan, tanpa alasan. Saudara, itu adalah inisiatif Tuhan yang luar biasa. Saudara, Yesaya 54 ayat 8 kalau saya boleh terangkan. Saudara, di dalamnya ada keset, olam, riham, tihamar, goalek, jiwa. Itu bahasa aslinya saudara. Saudara, dan itu bisa disimpulkan dengan kasih yang lebih kuat dari maut, aku menarikmu. Kasih yang tak pernah gagal, aku memelukmu. Kasih yang tak pernah habis, aku menebusmu kembali. Kasih yang terlalu tersedia, aku memulai perjalanan kita bersama. Saudara, ini mungkin saudara kelihatannya enak. Kasih yang lebih kuat dari maut. Kasih yang tidak pernah gagal. Kasih yang tak pernah habis. Kasih yang selalu tersedia. Tapi gak sesimpel itu. Saya mau sedikit saudara pelan-pelan mengerti. Saudara, keset dan El Olam tidak pernah terpisahkan. Sekali lagi, keset dan El Olam tidak pernah terpisahkan. Saudara, El Olam artinya adalah Allah yang tidak bisa dimengerti. Allah yang menyembunyikan diri kadang-kadang. Allah yang saudara kadang-kadang harus menyakiti. Allah yang bahkan jalannya iblis saja gak bisa nebak saudara. Itulah El Olam. Dan saya berdoa pagi hari ini, saudara mengerti. Mengenal hati El Olam membuat engkau bisa mendapat perjanjian keset. Sekali lagi, mengenal hati El Olam yang membuat engkau bisa menerima perjanjian keset. Dan saudara berkata, bagaimana itu? Pada waktu dia membiarkan Abraham 25 tahun tidak punya anak. Itu sisi El Olam. Saudara, di sini El Olam bilang gini. Pada saat malaikat, saudara bisa bayangin ya, malaikat bilang gini, sudah saatnya nih anaknya. Belum. Sudah saatnya nih anaknya. Belum. Tuhan, dia udah sampai gak mens, biarin. Dia sudah sampai gak bisa berdiri, biarin. Itu El Olam. Tapi saudara tahu apa hatinya? Hatinya berkata begini, Abraham,
Aku mau jadikan kamu orang beriman, bapak dari orang beriman. Tetap percaya nak, tetap pegang janjiku, tetap pegang nak. Itu hatinya. Sekalipun di situ El-Olam berkata, biarin dia tunggu lebih lama lagi. Saudara, tapi ada Abraham yang bisa berkata, walaupun dengan terbata-bata dan sampai bilang, Tuhan aku hampir kehilangan imanku. Dia terus berusaha mendekat ke hatinya. Dia berkata, Tuhan, aku udah gak bisa percaya, tolong aku. Tolong aku. Disitulah perjanjian Kesed muncul sampai selamanya. Sampai keturunan demi keturunan, beribu keturunan. Kasih setiaku tidak akan meninggalkan engkau Abraham. Bahkan pada waktu nanti generasi dan bangsamu dan cucumu dan anak cicitmu berontak, engkau sudah bayar. Sehingga engkau akan terima perjanjian Kesed. Kasih setia Tuhan memelukmu. Saudara, di sini ada El-Olam yang lain. El-Olam yang berkata kepada Yusuf, dia harus masuk ke dalam sumur. Dia harus masuk dalam penjara. Dia harus ditindas. Dia harus difitnah. Dia harus direndahkan. Tapi ada hatinya yang berkata, Yusuf, jaga kekudusan nak. Jaga nak. Tetap benar. Nak, terus jangan pahit. Nak, berikan pengampunan kepada saudaramu. Berikan kepada Potifar dan istrinya juga pengampunan. Nak, tetap buat hatimu murni. Karena aku mau beri satu bangsa, mau jadikan engkau raja. Itu hatinya. Itu hatinya. Dan pada waktu Yusuf dengan sangat terbata-bata tetap berkata, Tuhan aku percaya hatimu. Bahkan kalau kau taruh aku selamanya di penjara, aku tetap percaya itu baik buat aku. Aku percaya hatimu. Perjanjian Kesed itu turun, membuat Yusuf jadi raja. Saudara, engkau harus tahu, ada El-Olam, dan yang dia tunggu adalah reaksimu, reaksiku, untuk membuat perjanjian kasih setia Kesed yang gak pernah gagal, yang tidak terbatas, yang sangat ajaib, memeluk, mengangkat, menganugerahi, bahkan memberikan alam semesta kepadamu. Saudara, ada El-Olam yang lain di sini. El-Olam yang berkata, anjing mau minta apa? Tapi hatinya berkata, nak, terus bilang, anjing dapat remah-remah. Karena pengejaran yang seperti itu, pengejaran yang seperti itu membuat namamu akan terus tersebut, membuat engkau akan menerima kesembuhan, membuat engkau akan disebut perempuan yang mengalahkan banyak pria. Karena hanya di mata, di hati perempuan ini ada iman. Perempuan ini direndahkan. Di situ dia merambat.
Dia berlutut seperti anjing dan berkata, ini memang anjing kok Tuhan. Ini memang anjing. Ini bukan manusia, ini kotor, ini anjing Tuhan. Tapi anjing dapat remah-remah. Begitu deklarasi itu. Deklarasi gak pernah cuma soal teriak. Tapi deklarasi iman adalah waktu perempuan ini berkata, aku memang anjing. Itu bukan cuma deklarasi iman. Itu deklarasi penyembahan. Itu deklarasi pertobatan. Itu deklarasi pengabdian. Karena anjing punya pengabdian yang dalam. Dan itu membuat perempuan ini naik menjadi tokoh iman. Dan anaknya seketika itu juga sembuh. Saudara, saya bisa cerita sangat banyak. Tapi saya mau berkata, dalam hidup saya mengalami banyak. Hari ini persis adalah tanggal anak saya meninggal. Hari ini Levi. Dan saya bersyukur. Saya bersyukur banget saudara. Bahwa sekali lagi pada waktu Tuhan bawa Levi pulang. Tuhan tidak sedang berkata, aku marah. Saudara, hari itu Levi kena virus di Bantar Gebang. Dan Levi dibawa pulang. Tapi yang menyakitkan bukan cuma soal Levi pulang. Saudara, orang berkata Ibu Iin kena tulah. Ibu Iin gak bijaksana melayani di Bantar Gebang waktu hamil. Mereka berkata, Ibu Iin lihat gak punya iman sehingga anaknya tidak disembuhkan. Apa susahnya bawa ke luar negeri? Dan Ibu Iin punya iman konyol sehingga anaknya tidak diobati dengan baik. Dan anaknya meninggal. Apapun suara itu. Saudara, itu seperti paduan suara choir yang sangat seru dari iblis. Sekali lagi hari itu El Olam berdiri. Dan makin diam dan diam. Saudara, hari itu kalau saudara tahu, setiap hari saya mesti keluar uang sekitar 5 juta. Saudara, untuk Levi, untuk obatnya. Belum ada BPJS. Saudara, dan hari itu seringkali saya gak punya uang sama sekali. Susternya ngomong begini, Bu, kalau ibu gak taruh deposit, kita gak bisa kasih obat. Kalau ibu gak taruh deposit, kita gak bisa kasih oksigen. Kalau ibu tidak taruh deposit, bahkan kita tidak bisa suruh dokter visit. Karena ibu harus taruh deposit. Saudara, hari itu saya gak ngomong sama siapapun. Bahkan saya gak mau suami saya tahu itu. Saudara, hari itu dia sedang sangat sibuk. Dia banyak sekali kerjaan di Surabaya hari itu. Saudara, dan saya berkata, Tuhan, terima kasih kalau aku harus percayakan pengaturan-Mu tetes demi tetes. Untuk oksigen anakku aja aku harus beriman. Supaya ada orang yang kasih uang untuk bisa ngasih oksigen anakku. Saya bilang terima kasih kalau Engkau Tuhan ajari aku menghargai oksigen. Menghargai setiap sen. Dan pada waktu itu saya jalani, saya menggapai hatinya. Saya bilang, aku tahu ini murah banget dibanding korbanmu. Ini murah banget dibanding lawatan. Ini murah banget dibanding apapun yang akan kau percayakan. Terima kasih karena ini ukiran cinta. Ini fondasi iman.
Ini tiang kebenaran yang sedang kau tancap dalam hatiku. Reaksi itu yang mendatangkan keset. Dan hari itu sampai hari ini dia nggak pernah jauh dari saya. Dia berkata, aku bersumpah sampai dalam kekekalan engkau ada di dekatku. Hari ini kejar hatinya sampai engkau buat perjanjian keset.